Halo sobat hebat, bentuk sel pada semua makhluk hidup dipengaruhi oleh apa saja? Kita pilih dulu ya, kapsul. Kapsul itu dia khas sebagai ini apa? Di bakteri ya. Kita tulisin dulu kapsul itu dia sebagai pelindungan diri atau pertahanan diri lah ya. Perlindungan diri. Terus untuk menjaga kekeringan juga bisa ini ya ternyata. Jadi lebih fungsinya banyak lah ya, menjaga kekeringan, terus dia untuk perlekatan pada substrat. Jadi kalau misalnya bakteri mau pada inangnya, ini dia menempel dulu oleh kapsul, di perantai kapsul. Kalau kita mah mendaratnya gitu ya. Kalau dinding sel ini terdapat pada tumbuhan ya, perlu tumbuhan, di bakteri juga ada, di ganggang paling ya, ganggang atau di jamur juga ada. Nah, cuman hanya 4 ini mungkin ya yang memiliki dinding sel. Fungsi dinding sel itu dia sebagai pemberi bentuk. Pemberi bentuk ya, cuman kandungan dari si dinding sel ini setiap makhluk hidup itu berbeda-beda. Kalau membran sel ini dia tempat perantara. Perantara atau pembatas lah ya, pembatas, perantara sekaligus pembatas di dalam sel dengan luar sel ya, dengan di luar sel. Jadi selain pembatas berarti dia sifatnya harus menyortir, memilah-milah zat apa yang dia bisa dimasuki tentunya ya. Nah, selain pembatas juga ini dia bisa sebagai tempat masuk dan keluarnya zat. Tempat masuk dan keluarnya zat ya gitu. Selain itu membran sel juga bisa apa tuh menjaga osmosis cairan di dalam sel ya. Nah, oleh karena itu untuk membran sel dia memiliki sifatnya dia bisa semi permeable. Semi permeable ini berarti hanya beberapa zat yang bisa masuk gitu ya, karena ini dia menjaga ketahanan cairan yang ada di dalam sel. Jadi apabila misalnya semua zat bisa masuk, mungkin zatnya lebih konsentrasinya tinggi, berarti sel tersebut bisa mengalami kehancuran gitu atau kerusakan. Jadi harus dipilah-pilah. Selain itu juga sifat dari membran sel ini dia tidak lentur. Kalau yang lentur biasanya cenderung dari dinding sel ya, terutama dinding sel dari tumbuhan ya. Nah, itu untuk sitoskeleton, sitoskeleton ini dia merupakan organel sel yang ada di semua makhluk hidup ya. Contohnya banyak, yaitu ada yang namanya mikrotubulus yang sudah familiar kita dengar ya, ada mikrotubulus, ada mikrofilamen ya, mikrofilamen dan ada filamen intermediate. Nah, ini biasanya untuk yang mikrofilamen ini ada di apa tuh? Di otot ya, biasanya di otot. Nah, kalau yang umumnya mikrotubulus. Kalau sitoplasma ini di cairan ya. Ini cairan sel baik di dalam inti maupun di luar inti atau cairan dalam sel secara keseluruhan. Nah, oleh karena itu coba kita pilah. Berarti mana saja yang bisa masuk ke soal untuk menjawab ya. Nah, ini bentuk sel, tapi harus semua makhluk hidup. Kalau semua makhluk hidup, kapsul kan hanya di bakteri ya, tidak. Dinding sel ini hanya ada di beberapa 4 saja juga ini tidak. Membran sel paling yang kita ambil karena dia semua ada di makhluk hidup dan memang kalau pemberi bentuk, pertahanan diri juga bisa ya. Jadi ini jawabannya yang C. Nah, apalagi kalau yang sitoskeleton, untuk sitoskeleton ini boleh tambahin dia sebagai pergerakan bukan pemberi bentuk ya. Pergerakan sel misalnya apa tuh protein ya, hasil dari sintesis protein ini akan dialihkan kemana, ke organ-organ tertentu. Nah, itu dia yang akan melakukannya, atau misalnya untuk menarik-menarik benang kromosom gitu saat sel itu akan membelah ya, seperti itu. Kalau yang untuk sitoplasma kan cairan ya, ini tidak akan memberi bentuk ya. Jadi jawabannya yang C, tetap semangat ya. Halo sobat hebat, struktur reproduksi seksual apotesia dan peritesia pada koloni kapang ascomycota menunjukkan sifat apa? Nah, berarti kita tandai dulu ini di soal, yaitu seksual ya, reproduksi seksual. Nah,
apothecia dan perithecia. Jadi apothecia perithecia ini merupakan spora seksual yang bentuk dari atas ya, atas dan bawahnya gitu. Nah, ini sifat apa saja? Nah, kita sekarang telah satu-satu untuk anamorfisme. Anamorfisme ini yaitu tahap aseksual ya, tahap aseksual pada jamur, tapi ini lebih spesifiknya dimiliki oleh yang Deuteromycota. Jadi bukan yang Ascomycota. Kalau teleomorfisme, teleomorfisme itu yaitu tahap seksual pada jamur asko juga ya, pada jamur Ascomycota. Nah, cuman untuk yang teleomorfisme ini yang terlihat atau ini hanya tahapan seksual saja. Sedangkan ini ada apothecia dan perithecia itu berarti dia ini lebih, maksudnya lebih ya. Nah, ini spesifik sini dulu. Untuk holomorfisme. Holomorfisme ini yaitu sifat kapang ya, sejenis kapang ini yang mana memiliki keduanya, yaitu memiliki sifat kapang yang memiliki ya spora seksual dan aseksualnya gitu ya. Terlihat keduanya gitu. Nah, sehingga kalau terlihat berarti ini untuk bentuk vegetatif dan degeneratifnya itu terlihat jelas ya. Jadi atau sehingga lah ya, sehingga terlihat apa istilahnya sel ya, bentuknya ya, terlihat bentuk secara sel vegetatif dan generatifnya ini terlihat langsung kedua-duanya. Jadi ini gabungan antara seksual sama aseksualnya gitu ya, tidak hanya salah satu. Jadi untuk itu arti holomorfisme. Kalau dimorfisme yaitu ada perbedaan. Nah, perbedaan bentuk luar. Nah, karena morph itu kan bentuk luar. Perbedaan bentuk luar antara jantan dan betina. Misalnya seperti burung yang jantan misalnya warnanya dia lebih cerah, lebih ngejreng karena untuk menarik perhatian. Beda dengan yang betina warnanya lebih kalem, lebih adem gitu ya. Jadi terus itu badannya. Nah, badannya untuk jantan misalnya dia lebih keker tapi lebih kecil ukurannya, lebih pendek. Kalau yang betina dia lebih besar gitu ya. Nah, seperti itu untuk dimorfisme. Jadi ini tidak lihat dari sporanya, tahapannya, tapi lebih ciri ke bentuk luarnya untuk membedakan antara jantan dan betina. Kalau sinergisme itu dia merupakan asosiasi hubungan antara ya, hubungan hidup antara yang namanya ini antara dua spesies lah biasanya ya, antara dua spesies. Bisa nanti ini dispesifikan ke kompetisi, alelopati gitu ya. Ini lebih cenderung ke persaingan gitu ya. Tidak selalu ada hubungannya dengan tahapan seksual atau aseksual. Jadi, kalau kita lihat dari arti semuanya ini, berarti ini kita harus memilih yang bisa mencakup seksual sama aseksual karena ini indikasinya lebih ke ini apothecia sama perithecia ini yang untuk mencirikan bahwa keduanya seksual aseksual itu harus terlihat gitu ya. Jadi untuk yang anamorfisme ini tidak, ya, teleo ini cuma apalagi ini. Nah, berarti ini yang lebih baik yaitu yang C ya. Kalau yang D enggak, yang E enggak. Semangat. Halo Sobat Hebat, jamur yang berperan dalam pembuatan angkak atau beras merah ini adalah apa? Nah, kita ini pisahin dulu ya. Ini ada 5 option, berarti yang 4 jamur, yang 1 bakteri ya. Yang bakteri ini, dia bakteri jenis gram negatif ya. Bakteri gram negatif. Selebihnya itu semua jamur. Oke, kita mulai dari yang A. Ada Rhodotorula glutinis. Rhodotorula glutinis ini dia sebagai
agen biokontrol ya, agen biokontrol sebagai ini apa istilahnya, ini biokontrol untuk penyakit pembusukan buah ya. Biokontrol untuk pembusukan buah. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena Rhodotorura ini dia bisa menghasilkan atau memiliki yang namanya asam tanik. Jadi asam tanik ini dia sejenis senyawa campuran ya. Sejenis senyawa campuran yang diolah bisa mampu untuk mengendapkan protein. Nah, ya, hasil dari seperti itu, maka ini apa istilahnya? Dikembangkan, diteliti, akhirnya ini bisa dibuat yaitu sejenis pestisida ya, ini jamur. Nah, jadi kalau jamur dari apa pestisida itu lebih cenderung ramah lingkungan ya. Nah, untuk yang B ini ada Monascus purpureus. Monascus purpureus ini dia berperan dalam pembuatan fermentasi beras merah ya, pembuatan fermentasi beras merah yang disebut dengan angkak. Nah, ini biasa sekarang makin kesini ini dia lebih terkenal, lebih dikenal karena dia sebagai berperan karena dia menghasilkan fermentasi beras merah ya, ini dia karena punya apa istilahnya berjenis kapang yang berpigmen merah ya, dia jenis kapang yang berpigmen merah. Nah, karena dia memiliki warna merah yang alami, ini dia bisa memacu trombosit. Nah, udah pembicaraan trombosit berarti ini untuk pengobatan diabetes mellitus. Iya, betul. Selain itu juga ini ada fungsi lain. Nah, kalau berhubungan dengan beras merah kan mengandung apa zat-zat atau nutrisi yang lebih baik ya, lebih banyak dibandingkan beras biasa. Nah, ini menurunkan kolesterol juga bisa gitu ya. Nah, ini fungsi dari beras merah yaitu angkak Monascus purpureus. Nih jawabannya sudah kita dapat yang B. Nah, apa salahnya yang C, D, E kita sebutkan ya. Yang C Cerateria marcescens ini dia sejenis bakteri. Nah, ini juga dia sebagai pewarna alami. Karena juga dia menghasilkan pigmen merah tentunya ya, menghasilkan pigmen merah. Nah, waktu penelitian awal-awal ini dia disebutkan berbahaya karena apa istilahnya termasuk gram negatif ya, termasuk bakteri yang gram negatif ini. Biasanya gram-gram negatif ini lebih banyak berbahayanya dibandingkan yang positif. Oh, untuk pengecualian ini ternyata diteliti-teliti ini dia apa istilahnya bisa apa ya istilahnya? Oh, gini, kalau di lautan ada kepiting yang melampaui batas abnormal, ini dia saat kepiting mati itu dia bisa membusukkan cangkang-cangkangnya. Nah, karena dia menghasilkan zat yang namanya kitinase. Nah, ya zat kitin lah menghasilkan. Jadi dia bisa menguraikan cangkang-cangkang yang keras itu menjadi sampah yang lebih lunak. Kebayangkan kalau nggak ada bakteri ini, waduh, mau setumpuk apa tuh sampah dari jenis kepiting aja ya. Nah, ini yang paling mengejutkan, ini yang baru yaitu dia memiliki resistensi terhadap antibiotik. Nah, ya. Ini yang apa diteliti terus ya, mempunyai resistensi terhadap antibiotik. Nah, yang berbahayanya itu biasanya si bakteri yang resisten terhadap antibiotik ini dia malah lebih cepat berkembang. Kenapa? Karena gen penghasil resistennya ini yaitu berada di plasmid. Nah, sedangkan plasmid ini yang sering dijadikan vektor untuk rekayasa genetika. Jadi perkembangannya dia bisa cepat ya secara konjugasi. Nah, itu yang harus agak diperhatikan ya. Jadi banyak keuntungannya, kerugiannya juga ada ya. Oke, untuk yang C. Sekarang Monilestopila. Monilestopila, wah ini sudah tidak asing lagi. Ini jamur pembuatan oncom. Nah, oncom. Oncom itu yang biasa kita lihat di pasar atau kita konsumsi itu warnanya merah ya. Itu dari kacang kedelai. Nah, kalau ada oncom nih yang hitam, itu bukan tempe busuk ya, beda lagi. Nah, ini oncom yang dari apa kacang merah. Nah, itu jadi
oncomnya hitam nih, tapi sama jamurnya, Monilea sitophylla ya. Penicillium rubrum ini sama dengan Penicillium chrysogenum, Penicillium notatum, ini sama. Jadi udah bisa kita tebak ya, yaitu pembuatan antibiotik. Oke, unik ya kalau belajar biologi banyak nama latin. Tetap semangat. Salam sejahtera sobat hebat. Pernyataan salah yang terkait dengan fotosintesis oksigenik. Fotosintesis oksigenik itu ini yang biasa kita dengar ya, yaitu makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanan sendiri tentunya. Reaksi fotooksigenik ini yaitu reaksi tentunya yang menghasilkan oksigen ya. Kita fokuskan ke oksigen. Nah, oksigen ini dihasilkan tentunya harus melalui yang namanya proses oksidasi. Kalau oksigen pasti nggak akan jauh dengan proses oksidasi sebagai sumber energinya tentunya. Ya, nah selain itu juga ciri khas dari fotosintesis ini sumber energi atau bisa sumber elektron ini ya bisa dilakukan oleh beberapa. Nah, berarti ini harus yang mampu memiliki namanya klorofil tentunya ya. Siapakah yang memiliki klorofil? Tentunya kingdom dari Plantae, ganggang atau alga, atau juga yang ini kelompok cyanobacteria ya. Cyanobacteria yang meliputi ini bakteri dan ganggang biru ya, ganggang biru. Nah, bakteri juga ini ada yang memiliki klorofil ya. Paling itu coba kita cek pernyataannya. Mana yang sekiranya bisa masuk ke option-optionnya ini gitu ya. Nah, untuk masuk ke optionnya ini berarti yang A apa nih? Hanya terjadi pada organisme tumbuhan. Hanya terjadi. Ini hanya nih ya. Sedangkan di bawah sudah kita jabarin tidak hanya tumbuhan. Jadi ini kurang tepat. Dapat dilakukan oleh bakteri berpigmen Rhodobacter. Nah, dapat dilakukan masih boleh. Cuman ini tidak mewakili. Jadi enggak dulu deh. Yang C dapat dilakukan oleh Cyanobacteria, sama halnya kayak yang B. Dapat dilakukan oleh alga. Ini juga enggak begitu. Jadi harus semuanya tumbuhan, alga, dan Cyanobacteria. Tuh, mudah ya. Begitu. Semangat. Salam sejahtera sobat hebat. Salah satu fungsi antena pada filum Arthropoda adalah sebagai alat yang digunakan untuk sensor mekanik ya. Nih, antena. Namun, ada pula jenis-jenis arthropoda yang tidak memiliki antena. Salah satunya apa nih? Kelas apa yang tidak memiliki antena? Sebelumnya, filum Arthropoda ini termasuk ke dalam kelompok invertebrata gitu ya. Jadi arthropoda ini kita bagi penggolongannya dulu ya. Arthropoda. Arthropoda itu ciri makhluk hidup yaitu yang memiliki kaki beruas-ruas. Kaki beruas-ruas. Lalu ini akan digolongkan berdasarkan jumlah kaki gitu ya, jumlahnya yang dilihat. Yang pertama ada kaki yang jumlahnya 3 pasang atau 6 buah, ada kaki yang 4 pasang yaitu 8 buah, ada yang 5 pasang yaitu 10 buah, bahkan ada yang lebih yaitu banyak lah ya, ribuan. Ya kita tulisin aja kurang lebih 5 pasang, lebih dari 5 pasang. Kalau yang 3 pasang ini kita sebut dengan insekta. Insekta ini berarti nama lain dari hexapoda. Poda kaki heksa 6. Jadi boleh lah ya. Pemberian namanya banyak banget ya, tergantung dari sudut yang dilihat. Bisa sayap, bisa jumlah kaki, apa saja lah ya. Yang 4 ini yaitu makhluk hidup yaitu namanya dari arachnida. Arachnida ya. Ini yang 5 krustase. Kita beri nama dulu kelasnya ya. Yang ini Myriapoda ya. Oke. Myriapoda ini dibagi lagi golongannya, ada Chilopoda, dan Diplopoda.
Diplopoda. Oke. Nah, dari keempat kelas ini ya, ini dilihat dari jumlah kaki. Setelah jumlah kaki, ini dilihat lagi ciri yang lain. Jadi kunci pertamanya harus jumlah kaki terlebih dahulu gitu ya, komponen utamanya. Nah, setelah dilihat jumlah kaki ya dispesifikkan lagi lebih dalam lagi. Ini serangga. Serangga ada antenanya enggak? Pasti punya ya, belalang tuh kan ada antenanya ya. Nah, arachnida ini siapa? Arachnida itu kelompok laba-laba sama kalajengking. Nah, laba-laba sama kalajengking punya nggak ya? Nggak punya ya. Oke. Untuk udang, wah udang nih, kelompok udang-udangan ya. Lobster dan kawan-kawannya lah. Ini antenanya panjang-panjang ya. Nah, ini Chilopoda apa nih? Chilopoda itu satu ruasnya itu tubuhnya ya. Perruasnya itu dia memiliki satu pasang ya, memiliki satu pasang kaki. Satu pasang kaki. Jadi ini tidak terlalu banyak ya. Contohnya ini lipan. Lipan punya antena? Punya dong. Kalau Diplopoda ini dia perluasnya itu 2 pasang kaki. Lebih banyak. 2 pasang kaki berarti apa yang paling banyak? Ya, betul. Kaki 1000 ya, kaki 1000. Nah, ini keduanya mereka memiliki antena ya, memiliki antena. Nah, itu untuk penggolongannya kalau lihat dari antena. Seperti kalau tubuhnya ya. Nah, tubuhnya itu kalau serangga dia kepalanya udah jelas. Kepala itu sefal, dadanya sudah bisa dibedakan, perutnya sudah ada ya. Nah, jadi untuk serangga ini sudah dibedakan. Kalau untuk laba-laba, kepala sama dadanya bersatu ya. Kepala dadanya bersatu nih. Jadi cuman ada kepala bersatu dan perut. Ya, kepala bersatu itu biasanya disebut dengan cephalothorax. Untuk udang pun sama, cephalothorax sama perut. Ini pun sama, Chilopoda, cephalothorax sama perut. Jadi yang beda dari bentuk tubuh itu si serangga ya. Paling seperti itu. Untuk ciri lainnya masih banyak ya. Boleh sobat hebat dibaca lagi ya, di beberapa literatur banyak sekali. Oke, ini cirinya menginginkan yang tidak punya antena, pasti kelompok arachnida. Oke, semangat.